Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para peserta PPG, Daljab maupun Prajab. Pada video kali ini kita akan belajar pedagogi khusus bahasa Indonesia. Bagi yang belum sempat saya respon komentarnya, mohon maaf. Saya belum punya kesempatan. Insya Allah nanti saya akan respon semua komentar teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Dan berkomentarlah yang sopan biar saya semakin semangat dalam mengupload video-video terbaru. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seperti biasa, saya akan kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab dulu, kemudian kita bahas bersama ya. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fable atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, E. Keterampilan. Jadi saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab dulu, baru kita bahas ya setiap soal. Jadi jawabannya adalah option C. Dia yang paling tepat itu adalah dia berada di pengetahuan prosedural ya. Kita lihat penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang selanjutnya ini sebenarnya tidak ada titik nih ya, saya salah. Ini tidak ada ya. Oke, ini ada cakupan materi berupa faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Ini juga ya. Ini faktual berisi contoh terkait dengan materi. Kemudian metakognitif itu berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada konseptual berisi konsep-konsep terkait dengan materi. Selanjutnya ada prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi ya. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan nih, materi yang diajarkan terkait dengan prosedural yaitu merancang tokoh fable, latar, dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeranan, melakukan pemeranan, itu termasuk semua di pengetahuan prosedural ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi, B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi, D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Jadi jawabannya adalah option E, menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks hasil observasi ya. Ini kita pembahasannya. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur menggunakan tabel kata kerja operasional Bloom.
Untuk KD, mengidentifikasi informasi, kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri dan tujuan kata, menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator untuk KD mengidentifikasi. Hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berisi tujuan dan isi. Ini jadi kata kuncinya ada mengidentifikasi. Teman-teman yang belum tonton videonya, silahkan tonton videonya yang tabel taksonomi Bloom itu sudah saya bahas ya sebelumnya di pedagogi sebelum tes ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jadi jawabannya adalah option B, yaitu scientific ya. Kita lihat pembahasannya. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery atau inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Ini dia pembahasannya. Saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, ini inquiry ya, maaf saya lupa mempertebal, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Ada discovery, itu meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Kemudian ada berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perencanaan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan persentase dan evaluasi proses dan hasil proyek. Ya, ini mencermati ya, mencermati topik ya. Kata kuncinya ya teman-teman, sama dengan mengamati ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jadi jawabannya scientific ya. Masih di scientific. Kalau teman-teman betul-betul perhatikan tadi di soal sebelumnya, ini ada mengamati, kemudian ada mengidentifikasi, menganalisis, kemudian membuat kesimpulan. Itu kata kunci dari scientific ini ya.
Nih, sama tadi ya, meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dan teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan auto atau cetak, C. Audio visual dan atau visual, D. Audio dan atau IT, E. Non cetak dan atau cetak. Ya, jadi jawabannya adalah option C. Audiovisual dan atau visual ya. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Ada media visual, merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba ya. Jika dibandingkan dengan media-media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, buku, majalah, alat peraga, dan lain-lain. Kemudian ada media audio, adalah media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran radio, audio CD, dan lain-lain. Kemudian media audiovisual merupakan jenis media yang mencakup media audio dapat didengar dan media visual dapat dilihat. Beberapa contoh media audiovisual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater film, layar lebar, dan lain-lain ya, seperti YouTube dan sebagainya. Kemudian media berbasis IT yaitu jenis media yang cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor atau ada yang interaktif. Untuk soal ini media berupa visual dan audio visual karena kompetensi yang diajarkan menggunakan buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Jadi di sini kata kuncinya ya teman-teman. Ini dibaca atau diperdengarkan, berarti dia butuh audiovisual dan visual ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, E. Teks berita dalam surat kabar. Jadi jawabannya adalah option B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi 1995 halaman 152 adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku, bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Klasifikasi sumber belajar terdiri atas A. Message atau pesan, kemudian people atau orang, ini double ya teman-teman, people atau orang, kemudian materials atau bahan, kemudian device atau alat, kemudian teknik, dan kemudian settingan atau lingkungan ya. Sumber belajar pada soal berbentuk bahan dan karena KD-nya mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen, maka sumber belajar yang diperlukan adalah kumpulan cerita rakyat ya, karena kita ingin mengembangkan ya. Jadi harus ini kata kuncinya, mengembangkan cerita rakyat. Jadi kita butuh kumpulan cerita rakyat untuk mengembangkan sebuah cerita rakyat. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Struktur dan kebahasaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Tes pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Jadi jawabannya adalah E. Rubrik penilaian proyek ya. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Ini ada tes terdiri atas beragam bentuk tes, ada tulis, lisan, kemudian intelijensi, kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar ya. Non-tes terdiri atas observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, angket, studi kasus, tes pemberian penghargaan. Kemudian instrumen penilaian yang digunakan disesuaikan dengan jenis penilaiannya. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan, yang diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan dalam hal teks eksposisi, ada struktur dan kebahasaan ya. Jadi ini mengkonstruksi teks ya. Jadi yang paling cocok itu adalah rubrik penilaian proyek ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan penggalan RPP berikut ini. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Pendekatan, B. Metode, C. Media pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Metode dan model pembelajaran. Jadi jawabannya adalah E. Metode dan model pembelajaran. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dan dasar dan menengah, komponen RPP terdiri atas identitas, kemudian identitas mapel atau subtema, kemudian kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu ya. Kemudian alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KDA dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KDA yang harus dicapai. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KDA dengan menggunakan kata kerja operasional yang tepat, yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. G. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ada KDA juga dan ada KI ya. Maaf, bukan KI tapi indikator. Kemudian H, materi pembelajaran, ada materi pembelajaran di situ, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya ada I, metode pembelajaran ya, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Kemudian J, ada media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Kemudian ada sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan ya. Kemudian ada I, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran ya, ada penilaian. Kemudian untuk itu yang tidak sesuai dengan komponen RPP yang telah ditetapkan adalah metode
dan model pembelajaran karena digunakan saat ini adalah metode pembelajaran inquiry atau discovery, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan awal yaitu scientific. Untuk soal ini saya mohon maaf, saya lupa atau tidak sempat mencantumkan RPP yang dimaksud ya teman-teman. Ya, setidaknya teman-teman pahami ini. Ini sudah juga saya bahas di kompetensi pedagogi yang lalu ya. Kalau teman-teman tonton insya Allah paham ini, apalagi yang memang sudah berpengalaman mengajar di sekolah teman-teman, saya yakin teman-teman paham akan hal ini ya, tahu betul yang sudah sering ketemu dengan pengawas teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut lagi pembahasan pedagogi penerapan untuk bahasa Indonesia. Ini ya, nanti ada part 2-nya insya Allah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.